5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kartika Putri, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan Bapak, dalam bidang profesi Bapak. Sebelum itu, sebelum masuk ke sesi wawancara, bolehkah saya meminta Bapak untuk perkenalan lebih dahulu? Ya, bisa Mbak Nisa, perkenalkan nama saya Okta Putra Setiardianto. Kesehariannya saya berprofesi sebagai tenaga dosen, jadi di salah satu universitas negeri di Surabaya. Selain itu juga berprofesi sebagai perencana interior. Jadi sebagai akademisi dan sebagai praktisi begitu. Baik, kalau gitu saya langsung saja masuk ke sesi wawancara yang pertama, yaitu saya ingin bertanya tentang nilai-nilai Pancasila apa yang Bapak implementasikan dalam kehidupan profesi Bapak, baik dari menjadi praktisi maupun jadi akademis. Iya, jadi yang mungkin dari yang ini dulu ya, jadi yang utama dulu dari yang akademisi. Jadi ada beberapa yang memang harus ya dan wajib juga diterapkan di pendidikan tinggi, itu adalah menanamkan juga nilai-nilai Pancasila. Jadi beberapa kegiatan di perkuliahan itu selalu dibangun dengan semangat diskusi. Jadi itu menurut saya sesuai dengan sila keempat ya. Jadi nilai-nilai Pancasila kita itu nilai-nilai kebangsaannya adalah salah satunya adalah dengan bermusyawarah. Jadi sebagian besar tugas dan sebagian besar perkuliahan itu karena kami mendesain ya. Jadi untuk membangun suatu desain itu harus dengan diskusi atau kalau istilahnya adalah peer review. Nah itu dikonversi menjadi nilai-nilai Pancasila. Jadi diskusinya itu tidak hanya sekedar diskusi ilmiah, tapi juga diskusi musyawarah begitu untuk mencapai mufakat desain. Gitu. Itu yang pertama. Lalu kalau yang dipraktisi itu mungkin tidak secara langsung terpaut dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi terpaut dengan nilai-nilai kebangsaan. Seperti nilai-nilai cinta budaya Indonesia begitu. Jadi sebagian besar desain yang dihasilkan kami itu rata-rata mengimplementasi dari nilai-nilai budaya dari keindonesiaan. Jadi misalnya untuk suatu bangunan kita selalu menampilkan nilai-nilai lokalnya, entah itu budayanya berupa fisik seperti batik dan sebagainya atau berupa tatanan perilaku gitu, misalnya kayak bahasa, terus kebiasaan tertentu itu diwujudkan menjadi atau disimbolkan menjadi objek-objek di interior. Kira-kira secara singkat seperti itu sih. Jadi memang tidak secara semuanya harus sila 1, 2, 3 dan mungkin kalau ditelusuri lagi mungkin ada juga, tapi yang tergambar sekilas rata-rata seperti itu yang rutin dan kelihatan diterapkan keseharian. Berarti untuk misalnya dalam praktisi itu selalu ada nilai-nilai filosofi ya dalam setiap desainnya. Dan nilai-nilai Oh filosofi. iya, pasti iya. Dan nilai-nilai filosofi itu sedapat mungkin diambil dari nilai-nilai lokal. Nah, itu kan sesuai juga dengan walaupun tidak dengan Pancasila, tapi secara implementasinya itu kan juga bela negara ya. Salah satu unsur bela negara kan juga mencintai tanah air dan elemen-elemennya itu kan juga termasuk budaya dan sebagainya. Untuk misalnya dalam akademisi, apakah dalam pengajarannya itu biasanya itu ada memasukkan unsur-unsur nilai Pancasila misalnya?
Secara langsung memang tidak eksplisit memasukkan begitu, misalnya kita harus membaca Pancasila setiap kali mau kuliah, enggak, tetapi dalam membangun budaya dalam kegiatan perkuliahannya itu ada unsur-unsur ya tadi contohnya misalnya musyawarah dan sebagainya, itu juga secara tidak langsung dimasukkan begitu. Lalu misalnya kayak dari sila ke pertama begitu, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita selalu juga bagaimana nilai-nilai dari apapun mata kuliahnya yang saya ampuh itu ada beberapa yang memang dikaitkan dengan sisi-sisi dari spiritualitas begitu. Jadi tidak hanya mendesain itu tidak hanya soal fisik, tetapi juga ada sisi-sisi spiritualitasnya. Nah, itu juga mungkin juga implementasi dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama. Kalau yang pasti ada itu kan selalu yang sila keempat itu ya, yang selalu musyawarah. Jadi diskusinya itu selalu semangatnya musyawarah, bukan semangat diskusi yang misalnya dengan berdebat dan sebagainya, enggak, tapi lebih ke musyawarah. Masih di mute. Oh iya, baik Pak Okta, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya mengganggu waktu Bapak di hari weekend ini. Saya ucapkan terima kasih karena bersedia untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Mohon maaf, ini saya sedang di luar rumah ya, jadi harus pakai masker gitu. Iya, tidak apa-apa Pak. Suaranya terdengar jelas. Ya, terdengar jelas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Liza Zafira dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menanyakan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan yang akan saya tanyakan pada rekan saya. Siapa memperkenalkan diri? Halo, nama aku Hanifah Dwi Ratna dari jurusan dari jurusan S1 Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, dan sekarang sedang bekerja di ruang guru. Ya, bisa tolong dijelaskan gimana pekerjaannya, terus berperan gimana? Oke, jadi sekarang saya lagi kerja di ruang guru sebagai intern di bidang marketing divisi partnership. Nah, itu pekerjaan biasanya saya ngehubungin, ini mirip sponsorship, jadi biasanya saya menghubungi perusahaan-perusahaan buat bikin kolaborasi gitu, buat campaign yang ada di perusahaan, kayak misalkan bikin product bundling, terus bikin CSR, terus commercial, segala macam. Itu biasanya saya ngehubungin perusahaan-perusahaan gitu sih. Intinya buat marketing gitu. Bagaimana kerjasama antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, mungkin bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi kan aku tuh masuk di marketing di bawah Departemen Corporate Affairs. Jadi jelas kita banyak banget berhubungannya sama divisi lain. Contohnya seperti legal, kalau kita bikin perjanjian kerjasama, terus ke HR juga kalau misalkan ada talent acquisition, terus ada lagi creative kalau misalnya kita mau bikin campaign, terus bikin segala macam buat feed kayak gitu, poster apa, kita ke creative. Terus ke divisi IT juga, karena kita base-nya application ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin suatu sponsored content atau sesuatu yang baru di apps-nya, kita ngehubungin ke IT, terus kita juga ngehubungin ke tim konten pendidikannya. Jadi kan kita in-house production gitu kan, jadi kita bikin produksi sendiri buat konten
belajarnya kita hubungi juga tuh sama yang ngurusin di antara guru-guru gitu. Kalau boleh tahu di mana ini apa tempat perusahaannya, tempat bekerjanya? Oh, kalau ini sih, kalau aku di head office-nya di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Dan Mogot. Ada nilai aktualisasi Pancasilanya di pekerjaannya? Oh iya, kalau itu pasti ada. Jadi ISOMA itu tuh ada, terus apa? Nggak ada sama sekali alasan buat kita tuh nggak sholat atau meninggalkan sholatku, hal-hal ibadat lainnya, nggak cuma sholat di agama lain juga gitu. Mungkin sholat sama terus ya berapa dua. Jadi kalau di ruang guru tuh kita punya core value, yaitu menguntungkan satu sama lain, terus fun juga, dan tentunya kita tuh dapat jatah cuti yang emang reasonable gitu. Alasannya itu buat apa kayak gitu. Terus buat persatuan jelas ya, kita kan juga selalu kerjasama, dan apa, ruang guru juga salah satu aplikasi terbaik kan di Indonesia. Tentunya kita juga membawa nama baik Indonesia gitu, dan juga punya cabang di luar negeri, di Thailand, di Vietnam juga. Jadi kita membawa juga tuh persatuan Indonesia gitu. Terus kalau keempat, kenikmatan kebijaksanaan perwakilan. Jadi kita ada sih tiap tahun tuh namanya UPS, umum pemegang saham. Ya di situ tuh emang harus musyawarah mufakat ya. Gimana pun caranya kita tuh bikin strategic planning per tahunnya. Terus apa? Di situ tuh semuanya berembuk dalam satu, itu semua yang pegang saham. Gimana caranya nih perusahaan tuh bisa berkembang gitu dalam tahun ke depannya. Terus yang kelima, keadilan ya, keadilan sosial. Keadilan sosial tentunya HR kita selalu berusaha gimana pun caranya setiap orang tuh memiliki kesempatan yang sama. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh ya kamu karena kamu lulusan dari luar negeri, kamu lulusan misalnya Harvard, jadi kamu lebih dapat kesempatan lebih dapat kamu ternyata kamu paling pintar, pokoknya kamu aja gitu. Enggak ada, kita semua sama. Terus kalau misalkan semuanya sesuai sama misi dan kedudukan masing-masing. Berarti kesimpulannya di pekerjaan ruang guru itu tetap adanya ini aktualisasi nilai-nilai Pancasilanya ya. Soalnya kita juga mau ngebawa ini kan misi gimana caranya membawa pendidikan Indonesia itu lebih baik. Ya sudah, jadi sekian dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mumtaz, mahasiswi dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mewawancarai Masnya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dahulu untuk memulai wawancaranya. Kan saya Alfi, saya seorang kontraktor swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi implementasi Pancasila dengan pekerjaan saya yaitu saat kita menggerakkan para pekerja, kita harus menerapkan implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kadang kita meremehkan pekerjaan seorang tukang bangunan. Padahal seorang tukang bangunan itu merupakan pahlawan kecil di lingkungan kita yang memang sangat membantu sekali dalam pekerjaan konstruksi. Kalau tidak ada tukang bangunan pun saya juga bingung siapa yang mau mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita membagi tugas secara adil dan memang porsinya sesuai dengan kemampuan para tukang dan para rewangnya. Dan juga ada korelasi antara sila kedua dan kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap pekerja saya mendapatkan keadilan sosial yang sama. Karena jika saya pribadi memberikan salah satu tukang saya insentif yang tidak seimbang antara satu sama lain, yang tidak memang karena pekerjaannya, maka di situ timbullah polemik-polemik baru. Maka sangat disayangkan jika
masyarakat bangsa ini tidak menyadari bahwa Pancasila itu mengatur bagaimana pola komunikasi sosial kita dan pola pekerjaan kita seperti apa, pola hubungan antara manusia kita seperti apa. Maka dua elemen Pancasila yang saling berkaitan itulah yang merupakan korelasi implementasi Pancasila terhadap pekerjaan saya. Baik Mas Alfi, terima kasih waktunya. Maaf telah mengganggu waktu istirahat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.